Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang sinergi bangsa atau gotong royong dan demokrasi sebagai penggerak lembaga negara. Jadi ketika berbicara mengenai lembaga negara, fokus kita seringkali tertuju pada hal-hal yang bersifat struktural seperti aturan hukum yang kaku, pembagian kewenangan birokrasi atau penyerangan anggaran. Namun sebuah lembaga negara tidak akan dapat berfungsi secara optimal jika kehilangan esensi atau nilai dasar yang mendasarinya. Di Indonesia, fondasi utamanya dari tata kelola pemerintah yang sehat bertumpu pada dua pilar, yaitu demokrasi sebagai sistemnya dan gotong royong sebagai modal sosialnya. Demokrasi dalam konteks kinerja lembaga negara bukan sekedar mekanisme prosedural seperti pelaksanaan pemilihan umum. Lebih dari itu, demokrasi adalah prinsip yang menjamin adanya keterbukaan, akuntabilitas, pemenuhan hak pihak publik, serta mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi. Demokrasi memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan dan tindakan yang diambil oleh lembaga negara selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Adapun gotong royong jika ditarik ke dalam ranah tata kelola pemerintah bertransformasi menjadi konsep kolaborasi antar lembaga atau kolaboratif governance. Nilai ini merupakan manifestasi dari kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi bangsa terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu instansi saja. Gotong royong menuntut dihancurkannya ego sektoral demi tercapainya tujuan nasional. Sinergi antara keduanya sangat mutlak. Demokrasi memberikan arah, batasan, dan tujuan yang berorientasi pada rakyat. Sedangkan gotong royong menyediakan energi, metode kerjasama, dan efisiensi untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk memahami bagaimana kedua nilai ini memengaruhi performa institusi secara nyata, kita dapat membeda kinerjanya pada dua lembaga negara yang memiliki peran vital, yaitu DPR RI dan KPK. Sebagai lembaga legislatif, DPR memegang 3 fungsi utama yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang, fungsi anggaran atau penyusunan APBN, dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintah oleh pihak eksekutif. Kinerja ketiga fungsi ini sangat ditentukan oleh seberapa kuat prinsip demokrasi dan gotong royong diimplementasikan. Adapun peran demokrasi dalam kinerja DPR dalam proses legislasi dan penganggaran, demokrasi menuntut adanya partisipasi publik yang bermakna. Kinerja DPR tidak bisa hanya diukur dari kuantitas atau jumlah undang-undang yang disahkan, melainkan dari kualitas hukum yang dilahirkan. Demokrasi yang sehat mengharuskan DPR membuka ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari akademis, masyarakat sivil, pelaku usaha, hingga kelompok rentan. Ketika DPR menerapkan prinsip demokrasi deliberatif, artinya mendengarkan dan mempertimbangkan argumen publik secara serius, maka produk hukum yang dihasilkan akan memiliki legitimasi sosial yang kuat, adil, dan minim penolakan di masyarakat. Peran gotong royong dalam kinerja DPR, proses pembuatan undang-undang maupun penyusunan anggaran negara pada dasarnya merupakan kerja gotong royong berskala besar. DPR tidak dapat bekerja sendiri, mereka harus berkolaborasi secara intensif dengan pemerintah atau eksekutif selaku pelaksana regulasi dan anggaran. Selain itu, kerja gotong royong juga harus terjadi secara internal lintas fraksi dan partai politik di dalam parlemen. Ketika para anggota dewan mampu mengesampingkan kepentingan politik jangka pendek kelompoknya dan mengedepankan semangat gotong royong demi kepentingan nasional, maka pembahasan undang-undang dan alokasi anggaran atau APBN akan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan bersih dari praktik transaksional yang merugikan negara. Jika DPR bertugas
Jika DPR bertugas merumuskan aturan hukum dan kebijakan anggaran, maka KPK bertugas memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan penuh integritas dan bebas dari praktik korupsi. Korupsi adalah musuh utama demokrasi karena ia merampas hak-hak rakyat dan merusak tatanan keadilan sosial. Kinerja KPK dalam memberantas korupsi mutlak membutuhkan dukungan dari ekosistem yang demokratis dan semangat gotong royong. Peran demokrasi dalam kinerja KPK. KPK lahir dari semangat reformasi yang menginginkan keterbukaan dan penegakan hukum yang adil. Kinerja KPK sangat bergantung pada iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Sebagian besar pengungkapan kasus korupsi berskala besar bermula dari laporan masyarakat atau whistleblower serta hasil investigasi media massa. Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum dan ruang demokrasi yang aman bagi masyarakat untuk mengkritik serta melaporkan dugaan penyimpangan, KPK akan kehilangan sumber informasi utamanya di lapangan. Demokrasi memberikan legitimasi dan perlindungan bagi partisipasi publik untuk ikut mengawasi berjalannya pemerintah. Adapun peran gotong royong dalam kinerja KPK, yaitu ada pandangan keliru yang menganggap bahwa pemberantasan korupsi adalah tugas tunggal KPK, mengingat keterbatasan personal dan luasnya wilayah pengawasan di Indonesia. Kinerja KPK dalam hal penindakan maupun pencegahan mustahil berjalan optimal tanpa adanya gotong royong kelembagaan. Yang pertama itu adalah dalam fungsi penindakan, KPK harus bergotong royong dan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian agar proses hukum berjalan efektif tanpa adanya tumpang tindih kewenangan. KPK juga membutuhkan kolaborasi dengan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melacak aliran dana yang mencurigakan. Dan yang kedua, dalam fungsi pencegahan, KPK wajib bergotong royong dengan kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Kerjasama ini diperlukan untuk memperbaiki sistem birokrasi yang koruptif serta menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini melalui kurikulum pendidikan anti korupsi. Jika instansi negara lainnya tidak mau ikut bergotong royong memperbaiki sistem internal mereka, maka upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK tidak akan membuahkan hasil yang permanen. Jadi kesimpulan dan sintetis pada peran saya hari ini, yaitu melalui analisis terhadap kinerja DPR dan KPK terlihat jelas bahwa keberhasilan suatu lembaga negara tidak ditentukan oleh kemegahan strukturalnya, melainkan oleh kekuatan nilai-nilai yang menggerakkannya. Sekian dari video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.